Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh Vina Dwi Apriliani, Irani Putri Damayanti, dan Rizky Ailulia. Selamat mendengarkan dan memahami paparan dari kami. Terima kasih. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian dilakukan selama periode waktu tertentu. Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum berarti kaidah-kaidah yang menjiwai penyusunan dan pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip secara umum yang terdiri dari 1. Prinsip relevansi. Pendidikan dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuatu dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi keluar dan relevansi masuk. Relevansi keluar yaitu kesesuaian atas keserasian antara pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Adapun untuk relevansi ke dalam yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Di dalam kurikulum, fleksibilitas dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan pengembangan program pengajaran. Fleksibilitas di dalam memilih program pendidikan maksudnya adalah bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih murid atas dasar kemampuan dan minatnya. Untuk fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran, maksudnya adalah dalam bentuk memberikan kesempatan kepada pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Prinsip ketiga adalah kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau tidak berhenti.
Pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara serempak bersama-sama. Perlu selalu ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum sekolah dasar dengan SMPT, SMTA, dan perguruan tinggi. Keempat, ada prinsip praktis. Prinsip keempat adalah praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisiensi harus mendapat perhatian termasuk efisiensi segi waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Efisiensi waktu perlu direncanakan kegiatan belajar siswa agar tidak banyak membuang waktu di sekolah. Efisiensi penggunaan tenaga dan peralatan perlu ditetapkan jumlah minimal siswa yang harus dipenuhi oleh sekolah dan cara menentukan jumlah guru yang dibutuhkan. Dengan mengusahakan tercapainya berbagai segi efisiensi di atas, diharapkan dapat dicapai efisiensi di atas, diharapkan dapat mencapai efisiensi dalam pembiayaan pendidikan. Yang kelima adalah prinsip efektivitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenaan dengan sejumlah apa yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan atau dicapainya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pendidikan dan proses belajar mengajar, yaitu berkenaan dengan masalah efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Efektivitas mengajar guru berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas belajar siswa berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pelajaran yang diinginkan telah dapat dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Selain dari prinsip secara umum, ada pula prinsip secara khusus. Yang pertama adalah prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat dan arah semua kegiatan pendidikan. Tujuan tersebut hendaknya dirumuskan secara spesifik dan operasional seluruh kegiatan belajar mengajar berlangsung. Di samping itu, tujuan pendidikan mencangkup pada tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek atau tujuan secara khusus. Yang kedua adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Isi pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah materi kurikulum yang disusun oleh seorang guru. Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 9 pasal 39 telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain yang pertama adalah apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran. Apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Apakah metode atau teknik tersebut memberikan uraian kegiatan yang bertingkat-tingkat? Apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik? Yang keempat adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran, adalah sebagai berikut. 1. Dalam penyusunan alat penilaian atau tes hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Rumusan tujuan-tujuan pendidikan yang umum
dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pelajaran. Tulislah butir-butir tes. Yang kedua, dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya diperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Kemudian ada berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes. Apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif? Berapa banyak butir tes perlu disusun? Apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau siswa? Yang ketiga, dalam pengelolaan suatu penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya adalah norma apa yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes, apa digunakan formula questioning, bagaimana pengelolaan skor di dalam skor standar apa yang digunakan, untuk apakah hasil tes digunakan. Selanjutnya adalah sumber prinsip pengembangan kurikulum. Ada 4 sumber prinsip kurikulum yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah data empiris. Data empiris merujuk pada pengalaman, terdokumentasi, dan terbukti empiris. Yang kedua adalah data eksperimen. Data ini merujuk pada hasil temuan-temuan penelitian kekinian. Data hasil temuan adalah data yang dianggap valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan kesahannya untuk dijadikan sebuah prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah cerita atau legenda. Nah, cerita atau legenda ini biasanya hidup di masyarakat. Data-data tersebut terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Di antaranya seperti adat atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah akal sehat. Biasanya, data yang diperoleh dari hasil penelitian sendiri ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan dapat digunakan setelah melalui proses pemikiran yang mendalam, serta telah dilakukan penilaian dengan menggunakan akal sehat terlebih dahulu. Materi yang terakhir adalah tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tipe kebenaran utuh atau menyeluruh. Kebenaran utuh adalah sebuah data, konsep, atau prinsip yang diperoleh serta telah terbukti dalam melalui proses penelitian dan berulang, sehingga pada prinsip tersebut dapat digeneralisasikan dan diperlakukan di tempat yang berbeda. Salah satu contoh dari prinsip kebenaran utuh adalah jika semua orang yang terlibat di dalam lingkungan atau ruang lingkup pengembangan kurikulum dapat menyetujui bahwa untuk mencapai tingkat materi pembelajaran yang lebih tinggi, peserta didik harus belajar mengenai materi pembelajaran beserta persyaratannya terlebih dahulu. Tipe yang kedua adalah tipe kebenaran parsial. Kebenaran parsial adalah suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Namun, anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat.
maka tipe prinsip ini dapat dibenarkan. Anggapan kebenaran ini masih memerlukan pembuktian atau hipotesis yang sifatnya tentatif atau masih belum pasti. Contoh, pada tipe kebenaran parsial adalah terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwa pencapaian hasil belajar atau prestasi peserta didik akan lebih tinggi ketika peserta didik itu dikelompokkan pada jenjang usia yang sama dalam proses pembelajaran. Pada poin ketiga, yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hanya dugaan. Dugaan atau hipotesis adalah sebuah anggapan yang merupakan hasil dari pemikiran akal serta manusia atau common sense. Pada hakikatnya, baik kebenaran utuh atau kebenaran parsial adalah hasil dari sebuah dugaan atau anggapan yang sudah terbukti melalui penelitian ilmiah. Nah, sama halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial. Prinsip tipe hipotesis ini juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunaannya, karena tipe prinsip ini masih memerlukan bahan yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, ketiga jenis tipe prinsip ini bisa digunakan, karena prinsip-prinsip sangat tergantung pada perspektif para pengembangan kurikulum tentang kurikulum tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.